Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dimas Susumi Abdullah. Saya mahasiswa BINUS Online Learning dengan NIM 2602300460, mata kuliah yaitu Karakter Building Development Center. Ini saya akan menjelaskan tentang proyek saya yaitu pentingnya kesadaran energi bersih, menjaga lingkungan, dan masa depan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, hasil temuan di lapangan, solusi yang ditawarkan, dan menjelaskan refleksi pribadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena atau permasalahan yang berkaitan dengan tema SDGs. SDGs yang berfokus pada energi bersih dan terjangkau menjadi pedoman global untuk mendorong akses energi yang aman, modern, berkelanjutan, dan terjangkau bagi semua. Terutama di Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam mencapai target ini meliputi ketimpangan akses energi bersih antara daerah maju dan terpencil, serta kurangnya edukasi tentang pentingnya penggunaan energi terbarukan. Info dari Kementerian ESDM 2022 meningkatkan kesadaran masyarakat tentang energi bersih menjadi langkah strategis untuk mendukung tercapainya SDGs. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam mendorong penggunaan energi bersih, mendukung inovasi teknologi ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah. Ini rumusan masalah yang pertama, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan energi bersih dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi masyarakat dalam mendukung transisi ke energi bersih? Yang ketiga, bagaimana peran masyarakat dalam mendorong implementasi SDGs, khususnya terkait energi bersih? Baik, dari hasil wawancara kemarin, untuk di sini saya akan menjelaskan tentang World Clean Up Day atau organisasi dari Banten terkait dengan acara bersih-bersih untuk di daerah Banten, tujuannya untuk agar agar budaya untuk membersihkan permasalahan dari sampah-sampah seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang WCD ya, atau World Clean Up Day. Nah, WCD sendiri merupakan aksi bersih-bersih secara serentak di seluruh dunia dengan tujuan menyatukan umat manusia dari berbagai budaya, agama, ras, dan membersihkan dunia dari permasalahan sampah. WCD diinisiasi pertama kali oleh organisasi masyarakat di Estonia yang disebut Let's Do It pada tahun 2008 sejak 2018. WCD sendiri menjadi gerakan global yang dilakukan secara serentak di 191 negara. WCD sendiri diperkenalkan oleh Let's Do It Indonesia yang merupakan organisasi di bawah jaringan Let's Do It World sejak tahun 2014 dan dipayung hukum secara legal oleh Yayasan Lestari dari Indonesia atau LDI. Let's Do It World atau LDIW adalah bagian dari program resmi yang terakreditasi oleh UN, UN Environment Program, dan mitra resmi dengan UN SDG Action Campaign. Lalu ada hasil temuan di lapangan. Hasil temuan di lapangan itu yang pertama, belum sadarnya masyarakat. Banyak masyarakat yang menyepelekan akan adanya kesadaran untuk menjadi lebih baik lagi. Karena banyak masyarakat yang saya lihat dari persen kita menjelaskan 72% itu masyarakat itu masih tidak peduli atas isu sampah. Jadi masih untuk masalah sampah itu mereka masih tidak
tidak peduli. Jadi anggap itu sebagai hal yang wajar. Dan 51% masyarakat itu tidak memilah sampah. Banyak yang masyarakat itu masih membuang sampah sembarangan. Padahal kita sudah menyediakan adanya tempat sampah, adanya eh, tempat-tempat sampah yang kita tahu apa itu organik, anorganik, dan kita juga menyediakan tempat sampah khususnya di daerah luar yang sekiranya orang lalu lalang itu dia bisa melihat gitu untuk lokasi tempat pembuangan sampah yang yang tidak sembarang orang itu hanya membuang di jalan-jalan seperti itu. Nah, untuk 61%-nya sendiri total sampah terbuang di landfill. Lalu yang kedua itu kurang adanya fasilitas yang memadai dari pemerintah. Masih banyak pengangkut sampah yang sudah tidak layak, truk pengangkut sampah yang sudah tidak layak. Untuk itu eh, pemerintah masih kurang dalam memfasilitasi adanya truk sampah agar bisa meringankan eh, untuk pekerjaan-pekerjaan, terutama untuk memilah-milah sampah. Karena itu sangat penting, karena jika truk sampah itu dalam keadaan tidak layak, seperti eh, sudah berkarat, terus untuk tempat tempat sampahnya itu sudah banyak berlubang, dan nanti itu yang ada itu tidak akan mengurangi sampah, malah mengotori adanya sampah tersebut di jalan-jalan seperti itu. Nah, untuk tempat pengolahan sampah yang kurang strategis yang masih bercampur dengan penduduk. Nah, tempat pengolahan sampah yang kurang strategis itu yang masih saya lihat masih banyak tempat pembuangan sampah yang di sekitarnya itu orang-orang jualan. Sekitarnya itu eh, sungai seperti itu. Yang menyebabkan itu sampah itu masyarakat mengira itu adalah tempat pembuangan sampah. Padahal itu bisa untuk masyarakat itu menilai itu adalah tempat sampah. Padahal itu adalah eh, tempat yang seharusnya tidak masyarakat itu membuang di sana. Jadi maka dari itu tempat pengolahan sampah masih kurang strategis, masih ada bercampur dengan penduduk. Lalu untuk solusi yang ditawarkan, yang pertama itu saya merekomendasikan untuk real action, di mana adanya aksi nyata untuk menjadi contoh bagi masyarakat sebagai agen perubahan. Adanya real action itu kita bisa terjun ke lapangan langsung untuk mencontohkan kepada masyarakat bagaimana kita bisa eh, mengolah sampah dengan baik, terus kita mencontohkan membuang sampah dengan benar, lalu kita bisa mencontohkan membedakan mana anorganik dan organik agar tidak tercampur-campur yang menyebabkan kurang yang menyebabkan itu sampah tersebut susah untuk didaur ulang seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada edukasi, yaitu mendidik masyarakat, terutama anak-anak, untuk meningkatkan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Jadi untuk edukasi sendiri kita perlu adanya edukasi sejak dini agar kita bisa eh, mencontohkan pada anak-anak generasi untuk selanjutnya agar mereka bisa tahu pentingnya untuk menjaga bumi kita. Yang ketiga ada mengedukasi, mengedukasi perubahan yang terarah di dalam perusahaan dan pemerintah.
Untuk mengedukasi, kita perlu adanya eh, suara terbuka untuk baik perusahaan atau pemerintah dengan tidak sembarangnya untuk mengolah baik limbah ataupun sampah-sampah yang sekiranya eh, akan menimbulkan negatif untuk bumi kita. Untuk dokumen kegiatan sendiri, untuk hasil wawancara kemarin di PCD itu sudah menyebar di berbagai belahan Indonesia. Seperti ada di Aceh, ada di Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, dan masih banyak lagi dokumen kegiatannya. Nah, di sini saya akan selanjutnya saya akan menjelaskan refleksi pribadi. Dari wawancara proyek ini, kesadaran tentang energi bersih memang masih menjadi tantangan besar di banyak tempat. Meskipun ada perkembangan positif dalam hal teknologi dan kebijakan energi bersih, hmm, banyak orang belum sepenuhnya menyadari manfaat dari urgensinya. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya informasi atau pemahaman mengenai dampak energi fosil terhadap lingkungan dan kesehatan. Meningkatkan kesadaran terhadap energi bersih memang memerlukan upaya yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti edukasi, menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang energi bersih, manfaatnya, dan bagaimana hal ini dapat mengurangi dampak perubahan iklim. Adanya penggunaan media sosial, iklan, atau acara komunitas untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya energi bersih dan bagaimana masyarakat bisa berperan serta dalam transisi energi. Contoh dari pimpinan dan influencer itu melibatkan tokoh masyarakat, selebritas atau selebriti atau pemimpin lokal yang bisa memberikan contoh nyata dan motivasi orang lain untuk beralih ke energi bersih. Dan infrastruktur yang memadai memastikan bahwa akses ke energi bersih lebih mudah dan terjangkau seperti jaringan listrik yang menggunakan energi terbarukan atau stasiun pengisian kendaraan. Baik, sekian mungkin informasi yang bisa saya dapatkan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.